akhirnya balik tahun 2017. Iya, tapi 2007 balik dia. Yoi, ini ngegandeng langsung Tommy Makinen. Ini dibalik. Iya. Mobil balap di Engineer untuk mobil massal. Gimana rasanya GR Yaris tuh? Oh, GR Yaris enak sekali. Enak sekali. Akomodasi bos geng, akomodasi. Halo bos geng. Baik lagi di Cinta Mobil TV bersama saya Tauhan Rizaldi dan Saya Takumi Surya Kusuma. Takumi orang Madura. Takumi kayaknya. Nggak bercanda. Nama saya Hadi Surya Kusuma. Nah sekarang kita udah balik lagi di studio, udah ada penonton kita dari Pecinta karpet Avanza Indonesia. komunitas kolektor Avanza. Oh, kolektor Avanza. Karpet Avanza. Karpet Avanza, betul sekali. Dan komunitas Agia Racing. Agia. Agia Racing. Mau ngomong GR tuh tapi Nggak bisa. Belum. karena kita hari ini ngomonginnya GR, Pak. Bahas GR Yaris. Iya, GR Yaris. Pertama kita bahas sejarah dulu kali ya. Sejarah boleh. Iya, jadi Toyota kembali ke WRC itu tahun 2017. Betul sekali. Setelah absen terakhir tuh 1999. 99. Itu Celica ya, Pak, kalau nggak salah. Dia pakai Corolla Corolla. WRC yang nyetir Carlos Sainz Ya, senior. betul. Habis itu dia vakum karena mau fokus Formula One yang gagal itu. Iya, kan nggak enak. Iya, akhirnya balik tahun 2017. Iya, tapi 2007 balik dia. Yoi, ini ngegandeng langsung Tommy Makinen. Gila tuh emang tuh. Gokil, tahun 2017 balik. Nah, waktu itu mereka masih pakai Toyota Yaris WRC. WRC biar keren ya. Kita biar keren. Iya, itu jadi basicnya Toyota Yaris XP120 yang ada di Eropa. Ya. Betul. Kalau orang Indonesia ngomong nama Yaris Europe. Ya, Yaris Gitu. Europe, bener. Itu dikembanginnya dari tahun 2014. Nah, waktu itu awalnya mereka ya oke lah performanya nggak spesial. Terus di tahun depannya baru mereka bisa juara 2018. Betul, meningkat performa Ya, meningkat. nah setelah juara itu si Tommy Makinen dan tim WRT-nya mereka mikir nih kalau misalnya kita begini terus kita kurang kompetitif. Ya kan, kalau pakai Yaris si XP120 Iya, itu. betul. Karena basicnya mobil itu kan cuma dibikin 4-door kan. Iya, 4-door, betul. Four door Jadi dibikin hatchback. 2 pintu. Iya. Habis itu setelah itu mereka develop lah tuh, Pak. Betul, akhirnya gua ngerasa kayak mereka ngerasa kayak gua harus bikin mobil yang unggul. Betul. Walaupun prosesnya mungkin dari 2018 ke 2020 itu lama ya, Pak. Lama. Developnya lama loh mereka tuh. Lama Itu developnya. terhitung lama. Iya, jadi mereka akhirnya mikir gimana caranya, ya udah itu Yaris dibikin 2 pintu, terus rear track-nya dilebarin ya kan. Iya, betul. Jadilah GR Yaris. GR Yaris. Nah itu jadi mereka tuh reverse engineering lah. Betul. Reverse engineering mobil kan awalnya itu mobil massal, terus di engineer untuk jadi mobil balap kan. Nah, yang Ini sekarang dibalik. dibalik, iya. Mobil balap di Engineer untuk mobil massal. Mobil Walaupun massal. unitnya juga terbatas. batas karena ini mereka cuman butuh untuk proses homologasi WRC doang. Betul sekali. Jadi totalnya tuh harusnya 2.500 unit. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk produksi 25.000. 25.000. Jadi diperpanjang sampai tahun depan. Tapi rumornya kita nggak bisa. Sekarang ini masuk Indonesia itu ada 118 unit ya, Pak. Katanya iya. 118 Yang unit dimasukin apa TAM ya? 116 gitu. Itu yang dimasukin diinfo dari TAM. TAM, cuman yang dari EU ada lagi. Jadi mungkin sekitar di bawah 130 unitan. Katanya sih 125 total. Oh, total 125 Di Indonesia ya? ada 125. 125 unit. Nah, kalau yang nggak kebagian, Hmm. lu bisa pesen tapi nggak bisa ready karena mereka pre-order sistemnya, Pak. Oh gitu. Gitu, pre-order. Jadi ngomong dulu ke si GR Ya, baru Factory-nya, dibikinin, baru nggak mau dibikinin. ready stock gitu. Keren juga ya. Mobil ini udah tersebar, Pan. Yoi. Dan yang masuk Indonesia itu ternyata Euro spec, bukan dari Jepang, Pan. Oh iya. Betul. Karena sennya di kiri kan. Nah, iya, lo kalau mau tahu perbedaannya tuh sennya di sebelah kiri Hmm. sama lampu. Nah, wiper di kanan. Iya, sama ini limit speednya beda. Limiter speednya gue kemarin ngetes sama Tovan itu 230 km per jam, 230. itu lus hilang. Kalau misalnya JDM kan 160 kan. 180 cuman. Kalau JDM itu udah pasti 180 km per jam mereka hilang speed limit. Oke lah, kita langsung bahas tampilan eksterior. Betul sekali. Gimana menurut lo, Hat? Kalau tampilan eksterior, mukanya begitu kan kalau lu perhatiin, tapi keren. Iya, iya. Gue suka grillnya sih, melambangkan itu desain mobil WRC banget, Pan. Iya, betul. Rata-rata mobil WRC tuh bumper depannya tuh grillnya tuh besar-besar, Pan. Besar-besar. Karena Karena ya butuh udara yang besar, Pan. udara, intercooler di situ. Intercooler di situ juga. Kalau misalnya kita bandingin sama Yaris biasa, kita bawa Yaris biasa juga, Yaris Yaris Ger.
itu beda banget tuh. Iya, betul. Beda sama-sama Yaris Grid itu sama-samanya, betul. dibilang kayak apa ya, lele. Dibilang Nggak disebut dibilang lele, Joker, istilahnya Joker. Gua nggak tahu kenapa, karena senyumnya mungkin kayak Joker ya. Gitu lebar. itu beda tampilannya sama JR Yaris. Ya kalau JR Yaris lebih mirip sama yang Yaris Europe itu. Iya, Yaris Europe. Kalau tampilan depannya cuman grillnya gitu lebih gede. Betul sekali. Terus kalau misalnya ke samping ya udah jelas. Udah jelas. Itunya 2. Itu 2, Iya. terus lebih kelihatan compact aja gitu. Compact ya kayak Bantet. bantet. Meskipun rodanya belakang banget. Wheelbase-nya sebenarnya Iya. itu sebenarnya wheelbase-nya agak panjang loh. Wheelbase Bentuk panjang. walaupun bentuknya pendek gitu. Wheelbase-nya panjang kan Ya sebenarnya. karena kan dia mencari gimana mobilnya tetap stabil kan. Titik balance, betul. Iya, Dan balance-nya dicari bener-bener. emang Toyota paling pinter ngakal-ngakalin gitu ya. Bisa kelihatan kecil tapi sebenarnya Nah yang gua suka dari sampingnya pintunya frameless ya, wajar lah. nah, ngejar frameless. Terus ada side skirt bawahnya Ya. yang ngeselin banget karena tiap dicuci Itu kotor. kentang. Itu Kotor saya lagi, kotor kentang lagi. menurut gua. Selalu kotor, Pak. Dan alik ya, Pan. Toyota tuh GR itu ngeluarin body kit ya, Pan. Oh iya, Yang harganya menurut gua nggak make sense. 90 juta ya? 90-60 juta gitu. Body kit itu minimalis, Pak. Lu nambahin dikit beli pandem dapat, Pan. Iya, mending Panem sih cakep ya. Nih Mending kita pandem. masukin Nanti gambar. kita gambarnya masukin yang body kit pandem. Cakep sih itu yang Panem. Bali. Lebih kelihatan kayak mobil rally. Betul. Karena sayapnya kan sayap WRC Ya, banget. betul kan. sabar saya. Walaupun body kit itu dipakai Iya. untuk drifting sebenarnya, Pan. Nah kita ngomongin ke belakangnya, Iya. belakangnya juga oke lah. Seksi ya, sembok bener. Nih. Gitu. Rasanya tuh pengen ditabok pantatnya. Kelihatannya apa ya? Kalau misalnya secara keseluruhan ya, Iya. kayak Yaris biasa aja Iya, sebenarnya. sebenarnya kayak biasa. Gak spesial, cuman ya kalau orang yang tahu. Iya, karena ya yang bikin orang tahu tuh emblemnya sih, kan. Emblem. GR4. Ya, GR4. Keren tuh emblemnya keren. Nih kita nyobain jalan-jalan keliling Jakarta ya. Itu orang pada patah juga sih. Ya, itu mobil salah satu mobil yang neck breaker juga. Iya. Apalagi yang kita bawa itu warna putih ya, Pan. Meskipun secara desain mungkin biasa aja tadi gue Iya. bilang. Cuman emang karena jarang. Karena jarang aja. Indonesia. Dan orang tahu ini mobil tuh sedang digoreng. Digoreng di Indonesia. Ya jarang. Ya itu cuma 125. Iya, 125 unit doang di sini. Kalau interiornya, Interior nggak beda jauh sama Yaris biasa sebenarnya. Lu duduk di dalam, ya udah. tapi kayak rata-rata Yaris. mobil JDM gitu, Pak. Ya, tapi emang begitu sih. Maksudnya minimal gini deh, gue kemarin nyetir C300, harganya sama setelah digoreng ya sama GR Yaris ya. 1M. Tapi lu takut nyetir C300, aduh nabrak gak ya? Duh, gimana nih, Pan? Nah, ini nggak. Tapi kalau bawa GR Yaris ya udah. Iya. Wah, aja udah cuek gitu. Dalam interior tuh ya kayak bawa Yaris biasa. Kayak bawa Yaris biasa, jadi terbilang fun to drive menurut gue. Desainnya Minimalis. minimalis. Minimalis, betul. Ya itulah khas JDM, kayak lu kan cerita kan, NSX aja yang harganya udah mahal. Ya rasanya kayak mobil Jepang. Rasanya kayak mobil- Gue pernah bawa NSX yang baru, itu mobil harganya 6 miliar lebih loh, Pan. Rasanya kayak mobil Jepang. Rasanya kayak Nggak ada tuh, maksudnya nggak ada spesial. Maksudnya spesial tuh gini. Ya kayak kita masuk ke Ferrari kan kerasa Ya, kalau kan. kita duduk di Ferrari, Mercedes SLK, S-Class atau SL kan ya gila mewah Iya. ya. Ini tetap Ya kerasa kayak naik Civic aja. iya kayak Civic Jepang. Civic tapi roofnya pendek. Iya, rupanya pendek. Nah ini Yaris juga gitu. Sama. Cuman ya yang kita unggulkan kan selalu performanya kan, ngejar performa. Betul. Pokoknya di dalam interior nggak ada desain yang spesial. Tapi lu paling suka bagian mana interior? Konsol tengah sih. Dia tuh simple, cuman menandai kalau titik penting performa mobil itu ada di situ. Contoh, di sini tuh ada putaran itu buat tipe sport, Ya Dan itu track dia ya, ini apa distribusi tenaganya. distribusi tenaganya. Jadi untuk sport dan track. Kalau track, terus abis itu ada tulisan MIT ya, Pan ya? Oh, IMT. IMT, sorry kebalik, IMT. Jadi itu Auto blipper. auto blipper. Jadi tuh kalau dipencet, lu nurunin gigi berasa kayak double pedal Iya. aja. Padahal sebenarnya itu ya Kayak ini apa Hilento. Hilento. Jadi dia ngeng gitu. Ya, Jadi halus halus, perpindahannya. Jadi kita nggak perlu capek-capek juga kakinya. Buat apa matiin traction control juga. Nah, dan traction control juga ada di situ. Ya dan ya itu tradisionalis semua kayak ya kan apa masih manual 6 speed dan masih Masih handbrake-nya masih Handbrake-nya. tuas tangan. iya kerennya kalau misalnya ditarik handbrake-nya dia disconnect apa diferensialnya. Disconnect difference. Jadi lo tanpa harus nginjek kopling, dia ngunci, dia kelepas dari Iya. roda belakang langsung ngunci gitu. Oke lah, sekarang kita bahas performa. Performa. Untuk performa GR Yaris ini, mobil ini tuh dibekali dengan mesin G16E GTS. Oke. Turbocharger 3 silinder inline 3. Jarang ya kita ngomong inline 3. 3 silinder soalnya. Soalnya kesannya kalau 3 silinder tuh kayak ya VGC Yaudah. ya kan. Jadi sebenarnya kalau dengerin call start ya, Pan, suaranya mirip kayak Datsun Go. Iya, terus mirip. kayak Agia, Kalia, sama. Geter-geternya juga Geter-geter sama. Lu- Cuman Cuman tenaganya. tenaga boleh, Pak. 262 PS dengan torsi 360 Nm. Iya. Gokil nggak tuh?
Dengan Gokil. mesin sekecil itu ya, dia bisa menghasilkan tenaga sebesar itu sih. Berarti Toyota gila-gilaan nih developer. Gue udah ngetes dari 0 sampai 100 km per jam itu cuma 5,3. Udah best time, Kan ya, flat. flat 5,3. Kemarin juga gue nyoba top speed-nya itu 230 sampai limit, itu cepet banget sih. Cepet banget. Cepet, secepat itu. Apa ya, kayak dibilang sama Evo mungkin masih kencangan Evo. Kencangan Evo, cuman naik-naikannya sama, Pan. Iya, sama persis Ya, lah. karena dia juga 4-wheel drive juga kan, dia Iya, 4-wheel iya. drive. Ya ini 6 percepatan, terus ya AWD, AWD. GR4 itu. Tadi udah kita sebutin juga dia pakai IMT ya. Cuman kalau untuk sehari-hari masih oke lah. Oke kok, oke. mesinnya. Bensinnya itu kalau dalam kota itu sekitar 1/10 Pak. Ya, 1/10,1 gue tes. Nah, terus tapi kalau di tol highway itu 1/14. Jadi terbilang masih 14,6. irit ya. Itu tapi dengan catatan kaki kita harus sekolah. Iya. Soalnya emang itu bener-bener kita tahan. Kita nafsu itu kita bener-bener kita tahan. Nafsu bener-bener tahan, Iya. Pan. Kalau enggak mah ngebus mulu. Karena standarnya, Pan. Mobil ini gila. Busnya itu 1,5 bar, Pan. Iya, karena ada ini ya, ada displaynya. Ya ada display. kelihatan. Kemarin gue ngetes kan, ini gue penasaran. Biasanya kalau mobil standar itu, kayak contoh Evo ya, Evo 9 atau 8, itu standarnya paling 0,8 sampai 1 bar. Karena dia mungkin sudah dibekali 2000 cc kan. Betul, CC lebih gede. Sedangkan mobil ini itu 1600 pas gue tes, gue kaget liat busnya 1,5 bar. Iya. Emang kerasa banget sih. Kerasa banget jambakannya. Jadi begitu nendang busnya kayak sekitar 1.000 2000 tuh Dari langsung start 3000 lah, 3000 udah berasa banget. berasa banget. Kayak bunyi ini Ya, bunyi busnya. spooling turbo itu berasa banget. Udah gitu kalau misalnya pas ngelepas gas, Iya, Mobil ada istilahnya fluttering. Iya, turbo flutter. Turbo flutter ya. Oke lah untuk sehari-hari. Apa koplingnya juga nggak Koplingnya nggak berat, enteng. Bener-bener kayak boy. Ya lu kayak gini aja deh, lu beli Jazz manual. Udah mirip rasanya gitu, cuma Mirip beda kayak gitu. performanya jauh. Iya. Gitu aja. Cuman kalau misalnya ada jalan kosong gitu digas dalam, udah beda tuh. Kemarin yang kita coba tes di tol Oh, iya. apa nih? Gua ketemu F30. Iya. 320. BMW. Udah nempel. Dengan sekali kita ya, bye-bye. Langsung ditinggal. Langsung ditinggal. Dia ngerasa kayak, oh Jauh ya, banget. Yaris biasa nih. Ya harus biasa nih. Aku bisa mengalahkan ini. Ternyata tidak bisa. Tidak bisa. Kasih jauh. Gitu. Nah, untuk membuktikan performanya, kita udah nyewa tempat khusus. Khusus close track, jadi Close bukan track. di tempat umum, guys. Dan kita mengundang pebalap Pembalap pro juga, bro. pro. Pro, dia bukan cuma jago kandang, tapi juga sering menang di luar negeri, Di luar negeri. drifting ya. Ya udah nih, saksikan aja, Saksikan aja. segmennya. Betul. Halo Bos Geng, sekarang kita udah ada di Edu Town Arena. Yoi, karena kita mau mengetes kapabilitas kedua mobil ini. Ya, betul sekali. Ada GR Yaris, Dan Yaris Ger. Yaris GR. Perbedaan harganya, yang satu 1,5 M setelah digoreng, Ya, yang ini adalah 150 juta, jadi beda nol di ya, belakang. setelah dipakai. Setelah dipakai, Ya, karena barunya udah- mah 200 jutaan. Dia masih ada baru tapi Pan ya? Masih, yang Ger Sport. Oh, Ger Sport Ini berarti. Third Sportivo. Ini Sportivo. Third Sportivo. Ya, tapi kali ini kita nggak cuma berdua doang, Pan. Siapa, Pak? Kita ada co-host tambahan, Oh, siap. spesial. Siap, siap. Dia salah satu pembalap internasional kita, Oh. kebanggaan Indonesia. Nggak cuma jago kandang aja, jago menang, tapi di luar negeri sering menang. Siapa? Sean Glel. Bukan. Dia pembalap drifting. Oh, drifting. Without further ado, kita panggil saja Immanuel Aditya Amandio. Nah, ini dia nih, Bos Geng. Bos Geng. Gila. Gimana yuk? GR Yaris lawan Yaris Ger nih kira-kira. Kita rasain 10 kali lipat mobil yang apa bedanya ya kan? Iya, karena perbedaan harganya cukup signifikan Iya, ya, Pan. iya. Sama-sama Yaris, cuman beda nasib. Ada Ya, nasib. beda nasib. Nanti kita nggak cuma ada slalom, tapi juga ada time attack. Ada Kemudian time nanti attack. ada sedikit review-review tipis lah Iyalah. dari kita Mumpung bertiga. ada pembalapnya. Betul, mumpung ada pembalap pro-nya nih, Bro. Yoi, pro. Dan kebetulan dia juga ada ancang-ancang mau beli kayaknya. Makanya dia biar sekalian dicoba gitu ya. Semoga dia beneran beli lah. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung aja kita aksi. Tiga, dua, satu, go! Tarik dan merat. Iya.
Bos Gingsang. Bos Gesang, hai. Arigatou dos. Arigatou gozaimasu. Gimana rasanya Jariarsu? Yaris, enak sekali ya. Enak sekali. Enak sekali ya. Enak sekali ya. Impresi berkendara. Jadi apakah ini GR worth it lah untuk 1M lebih? Menurut saya worth it, boleh-boleh saja. Boleh, Digoreng saja. boleh saja ya. Boleh digoreng. Tapi jangan Silakan terlalu digoreng. matang, gosong. Jangan terlalu matang nanti gosong katanya. Udah elah Jepang ini mentang-mentang mobil Jepang ya kan. Iya. Terus Kalau misalnya kekurangannya nih yang lu rasain apa mobilnya? Tenaganya boleh, maksudnya tenaganya boleh. Nah kayaknya boleh. Boleh kakak. Tenaganya boleh, torsinya bagus. Minusnya cuman agak mahal ya. Iya. kan balik lagi. Wajar. Worth it apa nggak digoreng? Enggak, sebenarnya worth it-nya tergantung dompet. Tergantung dompet iya. Tapi kan lu punya Evo. Iya. Kalau dibandingin Evo gimana? Kalau dibanding Evo, tenaga kayak masih di atasnya masih Evo. Masih ya. Iyalah, Cuman beda untuk CC. untuk sekelas CC berapa? 1500. 1500 3 silinder udah tipis-tipis lah. Oke, Sang. Iya. Oke, Ini Sam. bus standarnya 1,5 bar loh, Pan. Tadi gue Oh iya. 1,5 bar. Oh, Masa? siap. 1,5 bar. Ah, so desu. Ada meterannya di sana. Iya. Makanya cek lah sebelum naik ya. Pantas kalau misalnya digas tuh. Iya, betul. Cepat sekali ya. Cepat. Dia Cepat punya sekali. pump itu cepat. Cepat dia pecah. Kok jadi Malaysia, Pan? Kelihatan nih. Berubah. Kalau ini mah nggak usah diomongin. Nggak usah diomongin lah, udah tahu lah. Mobil performa. standar buat Standar. keluarga, buat ke pasar. 1500 NA. Iya. Cuman dia ada menangnya. apa tuh? Irit. Irit. Oh iya. Mau murah sih. Murah. Murah. Jadi kalau mau aksi ini lebih opsi Iya, salah satu opsi. Iya, iya. Ya. Ngomongin soal tadi slalom. Ya. Tadi Dio pakai Yaris Ger, Hmm. time-nya 35,09. 09. Iya. Gua pakai GR Yaris GR tadi itu 30,9 plus 1 detik karena kena kon 1. Iya. Wajar. Wajar. Bukan pesalom gua. Iya. Bukan. Kalau Tapi dia kan Dio 30,07. wajar dia pesalom Berarti kejuaraan kalau nasional. nggak kena jago dong. Iya sih. Oh, jago. Tapi apa ya kesimpulannya? Berarti mobil ini untuk siapa saja bisa jadi Bisa, jago. bisa. Benar. Easy Iya. to drive kok. Iya, easy to drive dan fun juga. Fun to drive, betul sekali. Sekarang kita membahas akomodasi. Akomodasi bos geng, akomodasi. Kayak Doraemon gitu. Iya. Mobil Jepang, John. Oke, gitu, kayak Doraemon. Sekilas kayak sih gedean ini. Kan? Kalau gede, gedean ini. Cuman kalau dari segi jarak, sama Pan kalau bisa dibilang. Nih, jaraknya cuman sama. Ini lebih dalam nih. Cuman ini lebih dalam kalau yang ini. Tuh. Soalnya kenapa? Dia nggak ada gardannya, ini ada gardannya. Makanya dia ke atas. Ya Tuh, salam. kan? Oi, Cukup Pak. yang benar, yang benar, yang benar. Tapi yang benar. cukup tuh. Cukup. Topannya muat di sini nih, topan. Coba lu turun. Ntar dulu. Sulit. Maaf ya pemirsa. Ya kan tuh. Gedean ini Pak. Gedean ini. Iya. Kan gue bilang sekilas sama tadi, Pan. Cuman ya kan mobil balap WRC. Iya wajar nih, apa floornya lebih tinggi karena ada gardannya di bawahnya. Ini kan nggak ada gardan. WRC juga. Iya, mobil WRC. Siapa yang mau bawa belanjaan? Iya, mobil WRC iya. Nah, Ya udah, menang ini kalau. Menang ini udah pasti. Akomodasi. Pasti. Barang. Sekarang kita cek akomodasi penumpang. oke. Nih, gimana masuknya, Pak? Kaki kanan dulu, coba kaki kanan. Nah. Sat. Ya, masuk. Muat gak? Coba duduk belakang gua. Ini posisi duduk gua terbaik. Tinggi gua 173 cm. Gimana Pan di belakang? Tinggi gua 178 cm. Lu lihat muka Topan dah. Ya Nih Allah, kaki gua mah kuat, udah nggak ada sisanya lah. nggak cocok nih buat bawa keluarga, sumpah. Kepala juga nih gua Aduh, ya Allah, kepala lepot-lepin nih. pendek, kakinya nyempil. Cuman kalau lo bawa anak kecil bisa sih kayaknya, bawa anak kecil bisa. Satu jari. Bisa. Kenapa sih? Bisa sih orang dewasa kakinya potong dulu. Nggak lihat muka Topan, lihat kasihan banget ya. Rasanya sempit banget Pak di belakang Pak. Tapi cocok bawa selingkuhan, Pan. Kenapa? Nggak kelihatan, kacanya gelap. Oh iya, Iya. masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Cuman kasihan mau buang sampah nggak bisa. Iya, mau bawa sama nggak bisa. Dia Terus nggak ke ada depan dulu ya kan. ini. Iya. Maklum lah, ini mobil homologasi buat balap. Jadi, ya don't expect too much lah. Wajar. Oke, kita pindah ke Yaris Ger. Nah, ya segera kita pindah sekarang. Harusnya muat. Yuk, gas. Keluarnya gimana Pak? Ya udah lah, ntar dipikirin. Kan ada pintu belakangnya gue. Lupa Pak, lupa. Nah, Ini posisi terbaik gua, tinggi gua 173 cm. tinggi gue juga masih 178 cm dan ya ini mah udah jelas lah. Luas nih, Iyalah. 4 jari. Orang ini 4 pintu, ya pasti ada Nih. space-nya di belakang lah, Bos. Tapi kerasanya tuh nggak apa ya, nggak jauh-jauh banget sih.
nggak jauh-jauh Cuman banget. karena ya ini ada pintu keempatnya. Maksudnya ada pintu belakangnya, jadi Ya, betul, praktis betul. masuknya. Betul. Inilah perbedaan mobil beda nol harganya. Iya. Tipis. Heeh. Oke, kita lanjut ya. Oke lah, kalau begitu kita sudahi segmen ini, kita balik lagi ke studio. Oke. Ya, saudara kembar gue juga sudah mengetes akomodasinya. Nih, kita sama-sama punya saudara kembar loh, Pan. Kemarin yang di lapangan langsung kita di sini. Dia agak norak itu, Hat, ternyata. Iya. Karena itu Yaris yang 4 pintu mau masuk dari pintu depan dia. Nggak bisa dikasih mobil mahal dikit. Ya begitu. Iya. Sekarang kita bahas fitur. Betul. Mobil ini fiturnya sebenarnya Nggak banyak. Nggak banyak. Nggak banyak sebenarnya. Kayak mobil biasa aja. Kayak mobil biasa. Tadi kita udah bahas yang IMT ya, Intelligent Betul. Manual Transmission, terus juga ada yang Mode-nya itu ada Power track dan distribution. sport. Jadi perbedaannya track dan sport mode itu adalah pembagian distribusi torsionnya. Hmm. Kalau sport itu depan 30, belakang 70% Betul. depannya. Sedangkan track depannya 50, belakang ya 50. 50-50 biar Ya, jadi emang bener buat di track. Nah, Balance. makanya kemarin pas kita coba untuk dikepot-kepotin atau sideways slalom, kita menggunakan yang sport. Karena kita butuh torsi lebih banyak di roda belakang. Tapi menurut lu gimana Hat, itu buat ngedrift itu? Sebenarnya oke, Pan. Cuman karena mungkin wheelbase ini pendek ya, emang ya didesain untuk tanah sih sebenarnya. Iya. Cuman kemarin gue berharap banget itu hujan, jadi lebih suruh lagi nyetirnya. Iya. Biar Jadi nanti ya kasihan agak kesulitan sih kendaraan. buat sideways karena Iya. emang ya bukan mobil RWD. Betul. Kalau Dio kan emang udah biasa. Udah biasa. Rally. Ya, rally. Jadi dia paham lah. main bos steering geng. gitu. Betul. Cuman gue lebih suka itu di slalomin sih, Man. Iya sih. Gimana tuh seru banget kemarin. Gue kemarin nyoba Soalnya gimana. itu kan timing kita mepet banget sama Dio. Gua yang bukan pembalap slalom. Dio kan emang pembalap slalom, dia pernah juara nasional slalom juga. Perbedaan waktu hanya 1 detik. Iya seru. Emang jadi berarti emang mobilnya emang enak. Iya. Tapi bangga gue. Enggak mobilnya enak. Bangga. Gue nyobain ntar kapan-kapan. Oh, dia kemarin nyobain sideways juga walaupun mobil habis itu mati. Set. Siap. Enggak, lupa mencet Oh, komplit. lupa mencet komplit. Iya, biasa. Fiturnya ini TSS. Apa itu tes? Oh, Toyota Toyota Safety Safety Sense Sense. yang tidak lupa. Oh ya, dengan satu catatan. Inilah perbedaannya ATPM dengan IU, Pan. Jadi kita harus jelasin dulu. Kalau lu beli dari IU, itu nggak ada TSS-nya katanya. Oh iya. Jadi nggak ada TSS-nya. Jadi TSS itu dimasukin setelah kalian masuk ATPM, bro. Oh, jadi emang mungkin ECU-nya beda. Ya, mungkin kita nggak tahu juga. Ya ini yang ini ECU-nya ada TSS-nya. Betul sekali. Dia cuman apa ya kayak mobil apa ya, mobil nakal ya, mobil bandel, mobil senang-senang. Tuh kalau misalnya silen ini nyala terus tuh kesel juga. Aneh. Dan yang gue bikin kesel, ini manual, bro. Kenapa ada cruise control? Gue heran gitu loh. Kenapa ada cruise control? Ini mobil manual ya, tapi lu ada cruise control buat apa? Iya. Emang lu rally pakai cruise control? Ya mungkin biar nggak sepi aja gitu fiturnya. Oh, biar Soalnya kan nggak harganya 800 jutaan kan dijualnya. Mungkin biar orang-orang yang awam gitu ya ngelihatnya, oh setidaknya ada fiturnya gitu kan. Iya sih. Soalnya kan kosongan banget Tapi aslinya. nggak penting, Pan. Sumpah cruise control di mobil manual itu nggak penting. Orang- Apalagi sebuah GR Yaris ya, itu Iya. ada cruise control itu menurut gue nggak penting. Masuk sini itu sebenarnya nggak dapat head unit. Makanya itu kan dipasangin itu TSS itu. Dipasangin, Pan. iya dipasangin head unit sama TSS sama tab biar kesannya tuh nggak kopong banget Iya, betul. gitu. Itu Tapi line AC itu ganggu, Pan. bener. Cuman Tarik-tarik gitu loh. mau matiin bingung. Sumpah ya, gue kemarin gak nemu cara matiin line AC sih. Dinikmatin aja bunyi tatu. Iya, tatu lagi nyetir, tatu, capek deh. Bayangin lagi rally kan lagi Nah, kalian bisa bayangin dong, kalian lagi di tanah nih. Tit, gitu kan, bingung kan. Itu stres kan meledak deh cunya, Pan, lama-lama. Samir, you're breaking the car. You're breaking the car, Samir. Samir. Aduh, itu hanya orang-orang yang tahu aja sih. Iya, iya, TTA. TTA. Sammy, you are wrecking the car. Shut up. Untuk value for money, mobil ini pertama kali keluar di Indonesia itu waktu itu sistemnya PO, Pan. Iya, iya PO. Ya bukan PO juga sih. Lotre lebih tepatnya. Lotri benar. Diundi. Diundi betul. Cuman Nih, ada 118 unit ya awalnya ya. 106, iya segituan. 116. SPK-nya 800. Mampus gak tuh? Diundi dah tuh. Gak semua orang bisa dapat. Dan harganya itu 860 juta. Sama. Jadi wajar kalau sekarang harganya bisa menyentuh angka 1,5 M. Ya udah digoreng. Digoreng habis, gila loh. Masuk Gitu. sini cuma 2 warna, Pak. Masuk sini 2 warna, merah marun dan Merah putih. sama putih. Ya. Nah, kebetulan salah satu teman kita, Pak Yudi Indigo Auto, dapat 2. Dapat 2, dua-duanya warna ya. Katanya rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh dia dapat 2. Dapat Lotrenya merah dapat 2 putih. loh. Bayangin, ada yang sampai pesen SPK tuh 10. 10. Satu SPK tuh DP 100 juta. 100 juta ya. Gak dapat 10-10-nya. Pak Yudi iseng-iseng 3 dapat 2. Iya enggak? Lumayan. Lumayan, Rezeki anak soleh. lumayan. Jadi Iya. menurut lo gimana? Harga 860 juta tuh worth it apa? Worth it sih. Kenapa worth it? Worth it aja. Ya, kapan lagi lu punya mobil homologasi dengan harga di bawah 1 M. Iya sih. Itu patut digarisbawahi ya homologasi. Ya, Orang tuh mobil lihatnya homologasi.
Orang tuh ngelihatnya kayak ini hot hatch aja, hot Iya, hatch ya hot kan. hatch, betul. Kayak Golf R misalnya Iya. atau AMG A35. Betul. Nah itu salah saingannya itu pan. Iya, kelasnya. saingannya itu kelasnya sebenarnya. Cuman mobilnya tuh lebih spesial lagi. Lebih dari- spesial aja karena ini mobil homologasi yang Homologasi. diciptakan karena si Toyota ini pengen ikut rally. Betul. Kayak E30 M3. ya 30 kan? M3 tuh, betul. Itu kan mobil homologasi karena si BMW pengen ikutan balap waktu itu. Betul. Terus juga ada Focus RS ya. Focus RS bisa masuk. Focus RS apa sih yang Ford yang punya Ken Block itu Ford apa ya namanya? Fiesta. Bukan Fiesta yang kayak mobil coupe gitu. Focus. RS ya, Ford RS kan? Fokus. Ya itu pokoknya. Ya, pokoknya RS dah, gue nggak tahu. Gue nggak demen mobil Amerika soalnya. Iya, pokoknya itu emang bener spesial. Nggak bakal diproduksi lagi, Pak. Cuman ya udah nih, kita udah bikin nih production line-nya kelar ya udah. Iya. Dan sekarang kita balik ke topik utama ya, value for money. Jadi gue mau bahas ini setelah digoreng. Setelah dengan digoreng. harga 1, berapa lebih lah M. Menurut gue, worth it apa enggak? Worth it. Worth it. Dari segi performa, kita ngomongin performa dan spesialnya mobil ini ya. Kalau dari ngomongin feature segala macam mungkin memang tidak worth it. Cuman dari jangka panjang dan performanya pan, mobil ini sangat worth it untuk dibeli. Iya, menurut gue. makanya Amandio aja kepengen mobil ini Gue aja sebenarnya. pengen setelah nyoba kemarin kan, lagi nabung-nabung tuh anak tuh. Menurut dia katanya dia kerasa satu. Kerasa. Kata dia nih, ini terucap dari dia ya kerasa sih 1 M lebih. Iya, padahal dia sendiri punya Evo 9. Iya dia punya Evo 9. Mobilnya udah aneh-aneh. Mobilnya Tapi banyak. masih pengen jari-jari. Iya, betul. Wajar lah. Nggak, tapi emang tuh anak pinter sih pan kalau mau investasi dia tuh ngekernya bagus dari Ekernya bagus. Karena ini emang mobil yang kayaknya tuh 10 tahun ke depan harganya bakal tetap. bakal naik. Iya, lebih deh, bener. Oke lah kalau begitu. Oke. Sampai jumpa. Sampai di sini videonya. Ya kita akhiri lah, karena kita udah bacot dulu dari tadi nih Iya. capek. Kita mau nyetir lagi di hari-harinya. Betul sekali. Mumpung belum dibalikin. Kita jadi tuh dapetnya balikin kapan bang? Besok-besok. Oh besok-besok aja ya. Nyaman. Amat-amat. Cuman nggak kuat sih sama bensinnya, kakinya. Karena kaki kita berdua nih nggak bisa sekolah. Iya. Gitu. Karena habis ngeliat jalur kosong dikit tuh kayak kesana. Bus langsung, bus pikirannya bus. Oke kalau gitu, jangan lupa like, comment dan subscribe. Ya iya. Karena subscribe kalian sangat berharga buat kita, biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Komentar yang benar-benar lah. Ya. Nanti kita balas dah. Ya, please ya, udah stop. Apa? Perbanding-bandingin host, gue bacanya nggak enak. Jadi udah biarin aja lah, terserah Tapi lu. seru lah, kan komparasi Iya. namanya. Iya, mau nonton host yang lama silahkan, mau nonton kita juga Iya. nggak apa-apa. Jangan lupa juga kunjungi website kita cintamobil.com. Di situ kalian bisa melihat berita-berita dan Listing man, jangan lupa. iya, beli mobil bekas. Oh ya, kita juga mau ngingetin guys. Kita punya campaign ya yang masih berlanjut. Jangan pernah kalian mendp sejumlah uang untuk melihat mobil yang ingin kalian beli. Karena itu adalah tindakan yang menurut saya tuh sebenarnya lo tau lah sebenarnya hukumnya jual beli itu seperti apa. PCB istilahnya kalau anak zaman. Pantau, cocok, bayar. Jadi jangan bayar dulu sebelum lihat mobil karena tergiur harga murah. Terus lo bayar tuh transfer akhirnya lo dibohongin tipu. Nanti kita lagi yang kena. Ya nggak? Benar makanya. Maksudnya aneh aja gitu. Masa mau lihat mobil harus Enggak, store zaman 5 juta? sekarang bro, maksudnya lu ngapain gitu lu ngasih duit dulu cuma pan janji lihat mobil, itu nggak ada hukumnya gitu. Ya Dari udahlah. dari tahun jebot nggak ada pan. Oke, kalau begitu sampai jumpa Sign out. di video selanjutnya.